나도 저 아이를 절대 천부간 집무선에 넘길 순 없다. Halo geng, kembali lagi ke konten alur cerita Dimas. Kali ini kita akan menyaksikan serial drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul season kedua, episode yang ke-6. Langsung aja kita cus. Episode ke-6 ini dimulai dari Jang Uk yang penasaran kenapa Buyeon bisa tahu pohon yang ingin dinaiki oleh Mudok. Dia pun beralasan ia tidak membawa batu giok, jadi bukan ingatan dari Mudok. Jang Uk pun mencoba menggenggam tangan Buyeon dan ia merasa ia sudah gila. Jang Uk menjelaskan ia pernah berjanji naik ke pohon itu bersama-sama dengan Mudok. Dan di sana Buyeon pun langsung menjawab, "Tidak ya enggak?" Jang Uk pun terkejut mendengarnya. Tiba-tiba Jang Uk merasa ada yang baru menyusup ke Jin Young-won. Energinya nampak tak asing bagi Buyeon. Ternyata dia adalah Seo Yul. Seo Yul ini datang ke Jin Young-won untuk mencari keberadaan dari Soyi. Dan diperlihatkan Soyi yang disiksa oleh Puan Jin hendak dia bunuh, tapi tiba-tiba pelayannya masuk dan memberitahu bahwa Jang Uk mencari Puan Jin dan memaksanya untuk bertemu. Soyi pun selamat akhirnya. Buyeon dan Seo Yul langsung masuk ke tempat Soyi dan langsung melepaskan Soyi. Di sini Soyi yang melihat ada Buyeon di sana terlihat tidak suka kepadanya. Seo Yul pun lantas membawa Soyi untuk pergi dari tempat itu. Jang Uk yang memancing Puan Jin untuk masuk ke Jin Young-won pun melihat bahwa telur burung hwajo yang diminta oleh Guru Lee ternyata masih aman dan masih berada di sana. Puan Jin pun berkata jika telur ini menetas, hwajo akan terbang dan membuat dunia akan kering seperti terbakar. Soyi yang selamat pun memberitahu sebuah rahasia kepada Seo Yul, di mana Mudok yang pernah tinggal di desa Sari adalah anak sebenarnya dari Puan Jin. Dari pembicaraannya dengan Puan Jin menyelamatkan tubuh putrinya, tapi jiwanya masih tetap sama, yaitu jiwa dari Naksu. Seo Yul pun terkejut mendengar hal tersebut. Tiba-tiba Buyeon pun datang dan membuat Seo Yul teringat kepada Naksu. Ia langsung memeluk Buyeon dan ia merasa sangat sedih saat bertemu dengan Naksu kembali. Jang Uk pun meminta Buyeon untuk pulang. Di sini Buyeon yang berpikir bahwa Jang Uk akan mengusirnya, menolak untuk pulang. Tapi ternyata Jang Uk memang ingin pulang. Di sini Buyeon pun merasa menyesal sudah menolaknya. Tapi Jang Uk langsung memegangi tangan Buyeon dan mengajaknya untuk pulang bersama. Jang Uk pun di sini merasa penasaran kapan Buyeon bisa berteman dengan Seo Yul. Buyeon pun berkata karena mereka sering berpergian bersama, ia menjadi teman dari Seo Yul. Jang Uk pun merasa cemburu dengan hal tersebut. Buyeon berkata seandainya mereka bertemu lebih awal, ia tak akan berpikir untuk kabur dari rumahnya. Buyeon pun terus memanas-manasi Jang Uk, tapi Jang Uk membalasnya dengan menggodanya. Dan akhirnya mereka pun pulang bersama ke rumah. Saat di rumah, Jang Uk mendapatkan kabar dari Kim Do-ju bahwa ia akan menikah dengan Park Jin. Mendengar itu Jang Uk hanya terdiam saja. Jang Uk bingung harus memanggilnya seperti apa. Tapi Kim Do-ju berkata bahwa ia akan tetap menjadi Kim Do-ju seperti sebelumnya. Dan bahwa ia menikah dengan Park Jin, ia akan tetap menjadi pelayan keluarga Jang. Kim Do-ju pun menangis, ia sudah menganggap Jang Uk sebagai anaknya sendiri. Dan mereka pun melepaskan rasa rindu dengan berpelukan. Di Songrim pun sama, mereka semua menyelamati Park Jin yang hendak menikah. Mereka pun berencana mencari semua batu hwajo di sumur-sumur yang mengalami kekeringan. Karena penjagaan Songrim yang ketat, rencana Jinwoo untuk menyelundupkan patung hwajo pun gagal. Paman Seo Yul yang bertugas untuk menyelundupkannya pun terpaksa membuang barang bukti tersebut. Lalu diperlihatkan Songrim yang berhasil menemukan barang bukti yang dibuang Paman Seo Yul ke danau. Berkat dari kekuatan Buyeon, mereka dengan mudah untuk mencari patung hwajo.
Di sini juga diketahui bahwa Buyon bisa melihat energi negatif yang dimiliki oleh seseorang. Dan saat mencari di sungai, Buyon sempat melihat jembatan. Ia pun mengingat sesuatu. Ia lantas meminta kapal untuk berhenti dan mengingat dia pernah bergelantungan di sana. Pada saat itu ia pun tidak bisa memanjat jembatan karena tidak memiliki kekuatan, sama seperti yang ada di ingatannya. Buyon yang sedang mengingat-ingat masa lalunya tiba-tiba dihampiri oleh pangeran. Pangeran pun memberitahukan bahwa kura-kura yang ia pegang ataupun beri makan tidak akan mau makan makanan darinya karena hanya nurut dengan pangeran. Dan pangeran pun langsung mencoba memberi makan. Benar saja bahwa kura-kuranya langsung makan dengan lahap. Di sini Buyon pun curhat bahwa suaminya seperti tidak mencintainya. Dan Buyon pun menasihati pangeran untuk bisa berbaikan dengan seseorang yang bertentangan dengannya. Pangeran yang mendengar saran dari Buyon pun langsung pergi menemui Jang-uk. Tetapi sayangnya saat bertemu dengan Jang-uk, Jang-uk masih tetap ketus kepadanya. Ia yang berpikir bahwa Jang-uk tidak membencinya karena kura-kura pun mengutarakan hal tersebut. Tapi ternyata Jang-uk membantu kura-kura tersebut karena ia tahu itu kura-kura milik Kasim-ok, bukan milik pangeran. Pangeran pun merasa kecewa. Jang-uk sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Dulu ia nampak begitu bersinar. Kemudian Buyon pun mengingat saat ia menaiki pohon. Ia yakin bahwa itu adalah ingatannya sendiri. Jang-uk pun lantas mendatanginya. Di sini Buyon memamerkan bahwa ia mempunyai lencana Songrim. Ia merasa seperti seorang penyihir dari Jongjinggak. Jang-uk pun berkata bahwa dulu ia mendapatkan lencana itu dengan susah payah. Buyon pun lantas mengejeknya. Jang-uk pun bercerita bahwa saat energinya terbuka, ia yang paling cepat mencapai Chisu. Gurunya yang mengajarinya untuk bisa sampai ke titik itu, dan gurunya mengajari Jang-uk dengan kejam dan menempatkan Jang-uk di ambang kematian. Kemudian Buyon pun berkata, sebaiknya mati saja jika tidak akan melakukan apapun. Jang-uk pun kembali mengingat perkataan dari Mudok. Di sini Buyon pun merasa tidak tega atas apa yang diderita oleh Jang-uk dan langsung memeluknya. Karena patung wajah yang dibuat Jinmu dibuang semua ke danau oleh paman dari Seoyul, Jinmu pun marah besar. Ia akan kembali meminta Soyi untuk menyelundupkannya. Bawahan Jinmu pun memberikan informasi bahwa Soyi sudah lama tidak terlihat. Jinmu pun tetap percaya bahwa ada cacing darah di tubuh Soyi. Ia akan terus tunduk kepadanya. Ia pun lalu menyuruh ajudannya untuk menangkap Soyi kembali. Di sini terlihat Soyi yang diminta oleh Seoyul untuk segera meninggalkan kota tersebut dan pergi ke kota asal dari Seoyul agar bisa bebas dari kejaran Jinmu. Kemudian Buyon yang penasaran dengan pohon besar di ingatannya hendak pergi ke tempat itu. Ia bertanya kepada Danggu tentang pohon itu, dan benar saja ternyata pohon itu emang benar adanya. Ia pun meminta bantuan untuk mencarikan orang yang bisa memandunya ke Dayanggok. Seoyul pun yang baru datang langsung menawarkan dirinya untuk pergi bersama-sama. Jang-uk yang tidak percaya bahwa Buyon tidak membawa gioknya mencari ke kamar Buyon. Tapi tiba-tiba Buyon pun datang dan memergokinya. Buyon pun memperlihatkan giok biru yang ia simpan di laci. Untuk memastikan ingatannya, ia pun mengatakan bahwa besok ia akan pergi ke Dayanggok. Ia pun memberitahu Jang-uk bahwa ia akan pergi bersama Seoyul. Jang-uk yang merasa cemburu terus mendebat Buyon. Kemudian diperlihatkan Buyon dan Seoyul telah sampai ke Dayanggok. Tiba-tiba Seoyul memberitahu sebuah fakta tentang Buyon. Ia telah mengenal Buyon sejak kecil. Seoyul pun mengaku mencintai Buyon. Dan ia menyesal Jang-uk yang telah mengenal dirinya terlebih dahulu. Tapi karena sekarang ia yang mengenal Buyon terlebih dahulu, ia akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu ia langsung memeluk Buyon dan menusukkan pedang untuk membunuhnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah hayalan Seoyul. Di sini pun terlihat Soyi yang ternyata belum pergi. Ia pun kembali ke tempatnya. Saat masuk ternyata ia sudah ditunggu oleh para penyihir Chombuguan. Ia pun langsung dihajar habis-habisan untuk memberitahukan cacing darah yang ia telah keluarkan. Sekarang ini berada di mana?
Seoyul yang hendak pergi bersama Buyeon dikejutkan oleh pelayan Soyi yang meminta bantuan untuk menyelamatkan Soyi yang ditangkap Chong Bu-gwan. Soyi di sini pun tetap tidak memberitahukan kepada siapa ia memberikan cacing darah itu. Ia pun dipukul hingga pingsan. Kemudian Buyeon yang mendengar percakapan Seoyul dengan pelayan Soyi memberitahukan semuanya kepada Jang-uk. Jang-uk pun terlihat shock mendengar hal tersebut. Tiba-tiba Seoyul pun datang untuk menyelamatkan Soyi. Karena Soyi terlalu banyak menyimpan rahasia, mereka tidak mau menyerahkan Soyi kepada Seoyul. Akhirnya pertempuran pun dimulai. Di sini Seoyul nampak mendominasi pertempuran. Tapi karena ada cacing darah di tubuhnya, kekuatannya menjadi melemah. Soyi yang menolong pun langsung dibanting hingga tak sadarkan diri. Dan di sini Soyi terlihat mengembuskan nafas terakhirnya dengan melihat orang yang ia cintai. Seoyul yang melihat itu pun langsung marah besar. Ia bertarung sekuat tenaga, tapi karena emang ada cacing darah yang terus menggorogoti tubuhnya, ia pun tidak berdaya. Dan saat ia hendak dieksekusi, tiba-tiba Jang-uk pun datang. Ia yang melihat temannya tidak berdaya pun langsung emosi dan tidak membiarkan satu orang pun di sana selamat dari tempat itu. Episode ke-6 pun berakhir. Sekian alur cerita dari Mimin. Terima kasih sudah menonton. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.